selamat sore Pak Yudit. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Hermuni. Kita sudah live ini Pak, hari ini Oke, di hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 kita mau live, mau ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya, oke, siap. Nah, tentang pemanfaatan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Mungkin iya, untuk mengawali, kita kenalan dulu nih secara singkat. Kalau iya, pengikut saya sudah tahu kan, barangkali iya, ada pengikut Bapak yang nonton, pengikut saya yang nonton Bapak belum belum tahu kan Pak ya? Kita kenalan iya, dulu. betul sekali. Silakan Pak Yudi. Oke, terima kasih Bu Hermuni. Perkenalkan, nama saya Yudit Wijaya. Saya tinggalnya di Balikpapan. Kemudian saya bertugas atau mengajar di SMA Negeri 5 Balikpapan. Ya, selamat sore. Kebetulan nih baru pertama kali yang menonton ya, baru pertama kali saya menggunakan live Instagram. Tapi saya akan mencoba di sini, nanti kita akan bergantian para pemirsa. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang platform rumah belajar. Kemudian nanti yang kedua, pada sesi yang kedua akan dijelaskan tentang platform Merdeka Mengajar. Iya betul sekali. Sekarang giliran saya ya Pak Yudit. Oke, siap. Jadi secara singkat, nama Hirmini Puspitasari, saya mengajar di SD Negeri 001 Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Untuk saat ini kita berdua lagi mengikuti pelatihan pembatik level 4 ya Pak Yudit ya. Iya, betul sekali. Kita mendapatkan ilmu, kemudian kita akan sharing apa yang sudah kita dapatkan. Nah, Iya, pada kesempatan hari ini kami ingin menjelaskan tentang dua hal, yaitu pemanfaatan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Yudi. Yang pertama akan memberikan wawasan baru adalah Pak Yudit sendiri tentang pemanfaatan rumah belajar ya Pak Yudit ya. iya betul. Langsung aja Pak, apa sudah siap atau masih menunggu Oke, pemirsa yang lain? Barangkali mau di-share dulu atau bagaimana? iya. Mungkin ini ya, biar enggak kesorean, mungkin kita bisa mulai saja. Baik, silakan Pak Yudit. Iya. Oke, saya balik kameranya ya para pemirsa yang sedang menonton. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak dan Ibu ya. Di sini kalau misalnya kita untuk memulai membuka pada halaman rumah belajar, para pemirsa bisa langsung mengetikkan rumah belajar pada misalnya kita mau buka pencarian menggunakan Google. Nah, setelah itu pada muncul pada bagian indeks yang pertama, itu kita bisa mengklik portal rumah belajar seperti ini. Iya, oke. Nah, setelah kita masuk pada portal rumah belajar, nah Bapak dan Ibu atau pemirsa, itu kita bisa login pada bagian kanan atas sambil menunggu loading. Nah, para pemirsa di sini bisa masuk dengan menggunakan tiga cara. Pertama yaitu dengan rumah belajar. Kemudian kalau misalnya sudah memiliki akun belajar ID itu bisa langsung diklik. Kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan akun Gmail, nah karena di sini saya mencontohkan integrasi antara belajar ID dengan rumah belajar, itu kita gunakan yang ini aja dulu. Belajar ID kita klik. Nah, ini ya ciri yang akun belajar ID di sini yang diberikan oleh pemerintah. Dia tandanya kalau misalnya untuk guru pada bagian sini dia akan bertulisan guru, tapi kalau misalnya siswa dia akan diawali dengan siswa. Oke, kita klik.
Nah, di sini kalau misalnya kita bisa Pak masuk, Yudi, ya mohon maaf, kameranya bisa di ini kah, dibalik lagi kah ke diri soalnya balik lagi. Oh, iya, nah, ya gitu aja. mohon maaf. Oke. Eh, jadi di sini kalau misalnya kita sudah bisa masuk ke halaman dashboard pada rumah belajar, di situ kita akan masuk kepada di sini ya, namanya sumber belajar. Nah, sumber belajar ini berisi kumpulan dari beberapa video yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di Indonesia. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan di sini ada berbagai macam video dan juga presentasi dan juga karya MPI. Nah, ini misalnya kalau misalnya kita mau masuk ke yang baru, di sini ada terbaru, kemudian terpopuler, serta web saya dan juga tambah web. Nah, misalnya kita mau masuk ke video salah satu ya, bisa kita klik misalnya di sini. Nah, kita contohkan di sini, kita nama judul topiknya adalah transformasi geometri refleksi dengan aplikasi GeoBera. Nah, di sini kita bisa klik tanda play-nya. Nah, ini adalah, kalau di awal ini adalah bumper dari kita. Di sini sangat ini ya, bergantung dengan apa namanya internet yang tersedia. Nah, ini adalah bumper dari rumah belajar. Oke ya, sambil bersabar para pemirsa sekalian. Pak Yudit bisa sambil diceritakan mungkin Oh, iya. pengalaman untuk memanfaatkan sumber Iya, belajar itu. di kelas, Pak Yudit? Di apa? Jadi sambil bercerita, jadi saya pernah menggunakan aplikasi, pernah sosialisasi kepada siswa untuk aplikasi rumah belajar. Nah, di situ anak-anak sungguh benar-benar sangat tertarik untuk belajar di dalamnya karena berisi konten-konten yang menggembirakan lah istilahnya, dan juga terutama pada efek edu game. Nah, di situ anak-anak sangat excited karena anak-anak biasa. Jadi awalnya saya mengenalkan rumah belajar itu karena anak-anak selama ini kalau di kelas saya ngajar berceramah itu dia pada kadang sebagian atau beberapa anak tuh senang bermain HP. Nah, itu saya tergerak hati, iya, untuk bagaimana caranya kalau yang dibuka itu hal-hal yang membangun atau mengedukasi pada siswa yang saya ajar. Salah satunya dengan mengenalkan rumah belajar seperti itu. Nah, Kita kemudian apa ya Pak Yudit? ya, jadi kita bukan menyuruh siswa untuk menaruh HP, tapi kita arahkan ke hal yang lainnya yang lebih positif, seperti itu. Ini kita sedang membuat apa ini Pak? Oh, video sumber belajar ya? Iya, di sini adalah video sumber belajar, salah satunya nih. Kalau misalnya kita mau lihat deskripsinya, di sini ada ketahuan ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya yang yang membuat ini adalah kreatornya, kemudian yang si Imas Iriayanti. Kemudian kalau misalnya untuk video ini dibuat untuk pelajaran matematika kelas 9 ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah muncul akan seperti ini. Nah, beliau dari SMP Negeri 1 Kalijati, Jawa Barat. Nah, kemudian ini tadi tentang sumber belajar. Oke, kita boleh nonton dikit-dikit. Iya, kebetulan mungkin internetnya kurang mendukung, tapi oke, nggak apa-apa, nanti para pemirsa bisa membukanya dengan cara seperti itu.
Oke, yang selanjutnya di sini akan, kalau misalnya kita mau berpindah dari halaman sumber belajar, itu kita bisa langsung mengklik. Biasanya saya menggunakan HP, dia tampilannya tidak seperti ini kalau di Android, tapi dia sudah terintegrasi semua yang ada di sini. Nah, ini karena kita menggunakan web dari laptop, tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau berpindah ke fitur rumah belajar yang lain, itu kita bisa mengklik tanda titik 9 pada kanan atas di sebelah pencarian. Misalnya di sini kita masuk ke kelas digital. Nah, kita sambil nunggu loadingnya. Oke. Nah, seperti ini lah, tada. Nah, oke. Nanti pada halaman desktop ya, di laptop, pemirsa bisa masuk pada bagian sini, atau misalnya kita memang belum sama sekali mempunyai belum pernah punya pengalaman masuk di sini, bisa dengan mengklik pada bagian daftar, atau misalnya kita masih dalam kebingungan untuk memasukkan ke sini, bisa kita klik pada panduan. Nah, apa itu kelas maya? Jadi kelas maya itu adalah fitur yang membagikan tentang kelas-kelas yang ada di kelas maya. Nah, ini ya, ada, kita bisa klik sini panduan dan kelas maya. Nah, di sini ada panduannya juga berupa video. Nah, ini adalah mekanisme dari cara menggunakan kelas maya. Jadi yang pertama adalah mendaftarkan admin pada sekolahnya, kemudian nanti di situ akan ditunjuk langsung menjadi penyelenggara. Kemudian admin tadi atau guru yang tadi mendaftarkan dirinya setelah sekolah terdaftar sebagai penyelenggara. Jadi pertama kita daftarkan dulu sekolah kita, kemudian gurunya itu mendaftarkan diri di sekolah yang sudah dibuat. Setelah itu guru membuat kelas daring sesuai dengan jenjang dan mapel yang diampu. Siswa mendaftar lalu bergabung ke kelas yang telah disediakan oleh guru dan siswanya. Kemudian di sini ada waktu kemarin pada tahun 2019 dan 2020. Nah, ini ada headernya. Nah, di sini kan karena dia tidak ada titik 9-nya, kita bisa back ya, halaman yang sumber belajar tadi. Kemudian kalau misalnya kita berikutnya ke lab maya. Nah, ini kita bisa klik pada bagian lab maya atau laboratorium maya. Oke, sambil nunggu loading pemirsa. Nah, ini kita kalau mau masuk sini bisa dengan klik pada login ya. Tapi karena tadi sudah login, kita bisa mengetes pada bagian sini. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita misalnya siswa tidak sempat untuk kita ajak untuk ke lab, kita bisa memanfaatkan lab maya ini. Nah, caranya misalnya kita coba pada pada konten laboratorium maya, kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, para pemirsa di sini bisa kita atur untuk tinggian tegangannya seberapa. Ini kita bisa naik turunkan ya. Nah, kemudian yang di bawah juga hambatan, kita bisa naikkan lagi misalnya. Nah, oke. Jadi hukum Ohm itu menggunakan persamaan I sama dengan V per R. Nah, itu kalau misalnya ini juga bisa misalnya pada bagian sini, ini kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini, maka pengaturannya akan lepas. Jadi dia nggak akan memakai pengaturan ini. Nah, kemudian kalau kita kembalikan lagi, juga bisa. Halo Pak Yudi. Ya, iya ya. Ini kan lab
Maya ini dipakai pada saat online. Apakah dia bisa diunduh, Pak? Barangkali di tempat saya ini kan, seperti tempat saya jaringan nggak stabil gitu ya. Seandainya kita mau ngajar Ah, dengan ah, Maya, tempat kita harus selalu ah, ah. online. Bisa diunduh atau bagaimana? Nah, kebetulan kalau yang untuk di lab Maya ini apa namanya menggunakan internet. Jadi memang tapi kita bisa misalnya mengakali mungkin kita copy pada link ini, nah, nanti kita share misalnya ke WA, nanti anak-anak misalnya mau buka di rumah ataupun di mana saja itu bisa seperti itu. Berarti harus online ya, tapi tetap kita Iya. bisa dengan mengcopy linknya, membagikan ke siswa, nanti siswa membuka pada saat jaringannya stabil, begitu ya Pak. Nah, dengan sumber Iya. belajar seperti apa Pak? Kalau sumber belajar, apakah dia harus online juga? Apa bisa kita unduh tadi? Oke, kita kembali ke sumber belajar. Oke, kita kembali ya. Ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini kita biasanya kalau di bagian YouTube kan kita bisa sekali kalau mau download. Coba kita klik pada bagian sini. Nah, ternyata di sini ada fasilitas download. Nah, jadi bisa diunduh kemudian kita setel misalnya di HP ataupun di mana saja. Kita bagikan Ya. kepada siswa misalnya di classroom juga bisa ya. Berarti tidak harus ada jaringan, tidak harus online gitu Pak ya. Kita bisa unduh Iya. pada saat dia nanti Misalnya, ya. iya, jadi misalnya gurunya saja yang mendownload, kemudian nanti di setel di depan kelas itu juga bisa. Seperti itu. Ya, tadi ada sumber belajar, kemudian ada kelas Maya, ada laboratorium Maya. Selain ketiga ini, yang pembelajaran Pak bisa memanfaatkan fitur apa lagi Pak selain itu Pak? Oke, Belajar banyak tuh ya fiturnya ya. iya betul sekali. Jadi di berikutnya ini saya coba jelaskan yang di sini bank soal ya. Oke, nah bank soal ini para pemirsa bisa apa namanya untuk misalnya mau ngetes kemampuan siswa atau kemampuan kita sendiri. Nah, di sini saya misalnya mencontohkan karena saya ngajar di SMA kelas 11, kita bisa klik. Nah, ini misalnya kita bisa memilih evaluasi umum yang ada di tersedia di bank soal. Nah, ini misalnya kita klik pada pelajaran misalnya ini ya, PJOK ini. Ini pelajaran yang saya sukai. Nah, ini kita klik misalnya. Nah, kemudian di sini ada isi misalnya latihan penjas. Durasinya di sini adalah waktunya 60 menit. Kemudian dibuat oleh ada kreatornya Pak Fandi Mako. Nah, ini kita bisa klik, lihat. Nah, biasanya kalau misalnya alhamdulillah di sini salah cuma 5 nih, berarti bisalah dicontohin. Nah, ini misalnya kita bisa menjawab dalam permainan sepak bola jika ingin mengoper bola jarak jauh, bagian kaki yang menggunakan menggunakan bola adalah, nah misalnya adalah kaki atau inilah kaki bagian luar. Kita jawab next. Nah, jadi nanti kalau dia sudah terjawab akan tertanda di sini. Misalnya berwarna hijau di sini ya. Kemudian dalam permainan sepak bola untuk mengoperkan jarak jauh menggunakan kaki bagian, nah misalnya kaki bagian dalam, kemudian atas inisiatif kali ditempatkan di. Saya jadi ingat soal ANBK ini Pak Yudit, karena beberapa hari kemarin nih saya sekolah saya baru menyelenggarakan ANBK. Mirip ya, formatnya seperti itu ya Pak? Iya, mirip sekali. Jadi kalau misalnya kita mau buat latihan soal, bisa nih misalnya kita misalnya kemarin sempat memfoto soal-soal yang ada di ANBK, kemudian kita tuangkan misalnya ke dalam Word. Nah, nanti setelah itu bisa jadi dia mengisinya dia satu persatu para pemirsa. Jadi nanti soal sendiri, kemudian nanti yang misalnya di sini ada Inggris, kita
tinggal copy aja ini isinya. Nah, nanti setelah itu baru kita posting. Nah, nanti jadilah kalau anak-anak mau latihan ANBK itu kita bisa masukkan di sini. Seperti itu. Nah, biasanya kalau anak-anak ini di sini nanti pada saat dia keluar nilainya itu biasanya saya minta tolong di screenshot kemudian dikumpulkan. Tandanya dia sudah pernah untuk latihan soal seperti itu. Atau misalnya sebelum ulangan semester, nah itu bisa kita ini jadikan ajang untuk latihan sebelum ulangan semester. Nah, ini kebetulan Piala Dunia selenggarakan kebetulan bulan depan nih ada ini ya, Piala Dunia. Oke, ini kita hitung. Jadi kalau misalnya dia sudah selesai, kita tinggal klik pada tombol hitung. Nah, keuntungannya kalau misalnya kita ini nilainya. Jadi kalau misalnya kita lawan nih ada nilainya, saya dapat 40. Nah, terus enaknya lagi kalau misalnya kita menuangkan di bank soal ini, kita bisa tahu kesalahannya apa, kemudian pembahasannya apa. Nah, ini ya. Nah, ini karena dia soalnya ada kekurangan, dia enggak berisi penjelasannya apa. Nah, jadi nanti kelebihan di sini kita bisa menaruh pembahasannya. Kemudian pada bagian link referensi ini, nah kita bisa menaruh sumber-sumber referensinya. Kenapa kok jawabannya ini? Nah, kita bisa menaruh pada bagian link referensi. Jadi nanti kalau siswa mau baca-baca untuk menaikkan minat literasi di sekolahnya, itu kita bisa menaruh pada bagian link referensi. Jadi selain ada pembahasan, kita juga punya sumber untuk menaruh di link referensi. Seperti itu. Oke, kita coba balik. Sebenarnya ada juga di fitur rumah belajar ini ya, apa namanya, edu game ya. Ntar saya coba. Ya, Cuma iya. Ya, tapi di sini enggak. Iya, betul sekali. Ini karena saya baru belajar ya, para pemirsa, tentang cara masuk menggunakan Instagram. Jadi saya menggunakan laptop saya untuk menampilkan rumah belajar. Mungkin nanti next kalau misalnya sudah tahu langsung menggunakan HP lebih asik lagi nih. Oke, nah ini adalah modul digital. Nah di sini berisi modul-modul yang bisa dipakai untuk belajar ataupun sebagai sumber referensi. Oke, ini saya mau coba masuk ke EduGame melalui Google, bisa atau enggak ya? Oke, coba EduGame rumah belajar. Assalamualaikum, saya live lagi ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan dari Pak Yudit. Jadi sekarang saya mau coba ngundang lagi Pak Yudit ya. Pak Yudit. Sudah sampai ya. Saya mengundang Pak Yudit nih, sebentar lagi bergabung. Saya akan berbagi sedikit cerita, berbagi sedikit pengalaman tentang menggunakan platform Merdeka Mengajar. Sebetulnya kalau menggunakan PMM itu saya belum terlalu intent ya, karena saya sendiri di sekolah belum memakai kurikulum Merdeka. Tapi kita bisa memanfaatkan PMM untuk hal yang lain loh. Kita rajin ikut pelatihan di sana, kemudian mengambil tugas yang baik itu ya. Nah, saya akan coba nih
menjelaskan sebentar mengenai PNM. Halo Pak Yudit. Halo. Wah, tadi jaringannya agak nge-lag ya. Iya. Tapi sempat ini ya, sempat kelihatan sempat tersimpan tadi ya. Sempat tersimpan, saya simpan ya. Aman aja. Oh. Jadi kurang lebih itu tadi Pak ya, kemanfaatan untuk pembelajaran adalah beberapa fitur dari dari portal rumah belajar. Ada sumber belajar, kemudian ada kelas maya, kemudian ada laboratorium maya dan edugame serta bank soal ya. Oke, betul sekali. Giliran saya nih mau berbagi pengalaman tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Saya tadi sudah sempat cerita di awal Pak Yudit, sebetulnya kalau PNM belum terlalu banyak saya manfaatkan karena di sekolah saya belum menggunakan kurikulum Merdeka secara utuh. Nah, tahun depan nih baru kita bisa pakai di kelas gitu. Tapi ya sedikit-sedikit kita belajar kurikulum itu dari PNM ya Pak. Karena kita memang dianjurkan untuk sering membuka platform tersebut. Sekarang saya akan coba share. Ini saya pakai caranya Pak Yudit ini karena saya juga tidak menemukan. Harusnya saya share langsung di HP karena saya sudah simpan gambar-gambarnya, tapi saya sudah lama nggak live. Kalau dulu sepertinya ada fiturnya, mungkin di IG yang lama ya Pak Yudit ya? Iya, kayaknya betul. Versi baru ini kayaknya nggak berbeda ini. Jadi saya akan mencoba share ya mengenai PNM. Oke, siap. Platform Merdeka Mengajar. Yang pertama manfaatnya adalah sebagai sarana pengembangan diri. Kemudian yang kedua sebagai karena bertemu komunitas. Yang ketiga sebagai publikasi karya dan yang terakhir sebagai sumber media dan perangkat ajar. Mantap isinya. Ini sekarang yang pertama ini untuk pengembangan diri. Di PNM itu ada namanya pelatihan mandiri. Kalau kita buka aplikasinya, ini saya yakin Bapak Ibu Guru teman-teman kita ini sudah pada mendownload aplikasinya ya Pak Yudit. Oh iya, Bapak Ibu gurunya rajin-rajin. Latih ya di tata tertib UKM, kemudian download PNM. Nah pasti sudah punya di gawai masing-masing. Ketika kita buka PNM, ada di situ salah satu fiturnya yaitu pelatihan mandiri. Seperti ini nih pelatihan mandiri. Kalau kita buka ada banyak, kemudian kita bisa masuk di salah satu topiknya, mengikuti pelatihannya, membaca modulnya, di situ ada videonya juga, dan setelah itu kita bisa mengupload bukti karya. Kita disuruh untuk upload karya di situ, baru kita akan terdata untuk mendapatkan yang namanya sertifikat. Bertemu komunitas nih Pak Yudi. PNM itu ada satu fitur namanya komunitas. Kalau kita buka di HP ini, itu ada yang paling atas, video inspirasi pelatihan mandiri bukti karya, sebelah kanan bawah itu ada komunitas. Di dalam komunitas ini ada berbagai komunitas dari berbagai daerah. Kita bisa lihat di situ mana yang terdekat dengan kita bisa ikut. Itu ya Pak Yudit ya? Iya. Satu atau beberapa contoh komunitasnya, kita bisa lihat, kita bisa bergabung. Keren. Jadi kita bisa menjalin komunikasi, bisa berbagi, bisa terinspirasi dari teman satu komunitas. Karena lingkungan tempat kerja itu saja tidak cukup untuk memotivasi kita ya Pak Yudit. Kita juga butuh komunitas lain, komunitas sesama guru untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi praktik baik supaya kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Itu ya Pak Yudit. Iya. Ya, yang ketiga ini publikasi karya. Publikasi karya ini ada di bukti karya. Nih, kalau kita buka PNM ada bukti karya. Dan kebetulan ini sudah saya manfaatkan ini bukti karya ini. Saya ikut beberapa pelatihan yang mewajibkan kita untuk mengirim di bukti karya ini.
Tapi Hmm. Bapak Ibu dan teman-teman semua tidak harus ikut pelatihan dulu, bisa juga langsung kirimkan bukti karyanya. Caranya Hmm. upload kalau dalam bentuk video, bukti karya itu harus diupload di YouTube masing-masing. Hmm. Iya, iya, iya. Kalau dalam bentuk video, ada juga dalam bentuk PDF, yang bisa diunduh aplikasinya dan dibuka di YouTube bukti karya. Iya. Berapa kali? Nah, kalau kita buka bukti karya nih tampilannya seperti ini. Ada karya saya, eksplorasi. Nah, di karya saya inilah karya-karya yang pernah kita upload tertampil. Kalau kita klik eksplorasi, ada banyak karya dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang bisa kita lihat. Jadi PMM ini memang cara yang praktis untuk kita bisa mengenal lebih jauh tentang kurikulum Merdeka ya. Sambil praktik lain, ya Pak Yudit, kita bisa terinspirasi dari video-video yang ada di karya ini. Oh ya, ngomong Pak Yudit ini sudah menerapkan KM Pak Yudit di sekolahnya? Oh iya, kebetulan kalau di sekolah kita di SMA 5 Balikpapan baru yang di tahap 2 yaitu mandiri berubah. Itu ya, kalau di tempat kami masih belum tahun depan. Karena kebetulan saya nih Pak Yudit di daerah dibilang 3T ya 3T karena di daerah ujungnya, di daerah perbatasan Kabupaten Berau harus nyebrang ke Kepulauan Derawan gitu. Jadi di sekolah-sekolah di sini tidak seperti yang di daerah padat gitu ya. Kalau di daerah padat kan fasilitasnya ada, kemudian pengawasannya juga ada. Iya. Ya, sarana prasarananya di sekolah juga memadai. Pelatihan-pelatihannya banyak. Kalau kami mau ikut pelatihan ya paling bisanya online seperti ini Pak Ibu. Melalui PMM kita. Iya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Iya, jadi kita punya aplikasi PMM ini sangat bermanfaat. Iya. Kemudian yang manfaatnya lagi adalah sebagai sumber media dan perangkat ajar. Nah ini nih, ketika kita menerapkan kurikulum Merdeka, kita pasti cari tahu kan sebelumnya apa ya kira-kira materi ajarnya, seperti apa RPP-nya atau modulnya bagaimana bentuknya. Nah, kalau kita masih belajar di tahap belajar IKM, di sini ada perangkat ajar. Perangkat ajar, kalau kita buka kita bisa tahu modul-modul yang bisa kita pakai untuk mengajar. Ada juga di sini asesmen murid Pak Yudit ya. Barangkali Pak Yudit bisa pernah memakai salah satu fitur di PMM ini nggak? Perangkat ajarnya pernah diunduh, dipakai gitu nggak? Kalau saya kebetulan belum Pak Yudit. Iya, saya juga sama. Tapi yang saya manfaatkan yang di Platform Merdeka Mengajar ini yang pertama pelatihan mandiri. Kemudian yang kedua yang barusan saya manfaatkan adalah asesmen murid. Nah, di situ sangat. Jadi ceritanya Pak Yudit gimana asesmen murid ini Pak Yudit? Iya, jadi asesmen murid ini kita bisa memilih seperti dia nanti pada saat kita masuk persis seperti bank soal yang ada di platform Rumah Belajar. Nah, jadi memang di situ kita akan ketemu berbagai macam soal-soal, misalnya dia setiap topik itu tidak banyak soalnya, mungkin hanya sekitar 10 soal, bahkan ada yang 5 soal. Nah, di situ nanti kita tinggal mengetikkan saja topik yang mau kita pada bagian pencarian yang di sebelah atas itu. Nah, nanti di situ akan kita misalnya mau ngetik geometri, nanti dia akan muncul. Itu sekitar dia 10 soal, kemudian geometrinya itu kan ada yang SMA, mungkin ada yang SMK, nanti kita pilih sesuai dengan jenjang yang kita ajarkan kepada siswa seperti itu. Nah, nanti misalnya kita sudah memilih salah satu topik dari yang kita inginkan, nah di situ berisi link. Nah, linknya itu kalau misalnya kita buka dari situ, dia akan bertahan hanya sekitar, di situ ketentuannya hanya 3 hari. Jadi bagaimana cara kita bisa membuka linknya itu terus-menerus? Caranya kita tinggal klik tombol share pada sebelah kanan gitu.
Nah, itu ada tanda seperti siku gitu ya. Nah, nanti itu tinggal kita klik. Nah, itu kita bisa bagikan ke bisa ke WA ataupun Telegram. Nah, setelah kita copy, nah nanti para pemirsa tinggal kita bagikan link tersebut kepada siswa. Nanti siapapun nanti dia mengcopy linknya itu ke dalam Chrome, nah dia di situ akan bisa langsung latihan soal yang kita inginkan. Mungkin seperti itu. Oh iya, luar biasa ya. Iya. Pemanfaatan asesmen belajar ini, asesmen murid ini berarti ya sinkron dengan tadi ya Bang, soal di rumah belajar ya, dan mirip itu untuk penilaian siswa gitu ya Pak. Jadi untuk bisa mengukur kemampuan sejauh mana siswa kita paham apa yang sudah dipelajari. Kalau saya sejauh ini ya ini memanfaatkan bukti karya ini. Dan ketika kita hanya membuka satu fitur ini, bukti karya ini, kita sudah dapat manfaat yang luar biasa loh Pak Yudit. Kita bisa kita bisa berkarya kan di situ, kemudian kita bisa melihat karya-karya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang luar biasa, dan kita bisa termotivasi dan terinspirasi. Oh ternyata penerapan kurikulum merdeka itu seperti ini. Gitu. Kemudian inovasi-inovasi baik tentang P5 itu project, kita kadang masih bingung ya karena baru mempelajari KM, project yang seperti apa sih yang dimaksud gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihatnya, praktiknya, guru-guru sudah menerapkan P5 dengan baik di sekolahnya, di-upload di sini kita bisa melihat. Iya, betul sekali. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang ditaruh di platform Merdeka Mengajar. Jadi dulu awal ceritanya ini platform Merdeka Mengajar ini dikhususkan untuk sekolah penggerak, tapi berjalan seiring waktu itu oleh Pak Menteri dibagikan untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Ini Bu Hermelin ternyata di PMM juga ini loh sedang mulai Sabtu ini sampai 2 minggu ke depan itu dibuka festival komunitas belajar. Oh iya, sejak 25 kemarin ya kalau tidak salah ya Pak Yudit. Iya, dibukanya mulai 25 kemarin. Bisa mengikuti seperti apa sih festival itu Pak Yudit, diceritakan. Nah, jadi apabila Bapak dan Ibu tertarik, itu nanti di situ akan berisi, kalau misalnya kita klik pada bagian komunitas belajar, nah di situ nanti ada lagi submenu, di situ berisi festival belajar. Nah, komunitas belajar. Nah, nanti Bapak atau Bapak Ibu pemirsa itu bisa memilih salah satu sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, nanti di situ nanti kita bisa mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya itu kalau misalnya untuk PNS ataupun guru P3K itu bisa dimanfaatkan untuk kenaikan pangkat. Nah, apalagi nanti di situ ada dibubuh barcode tantangan dari Kemendikbud Ristek. Nah, mungkin seperti itu. Itu bisa dijadikan ajang kita bersilaturahmi dengan guru-guru hebat yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Kemudian kita bisa juga bertukar atau bersharing tentang pengalaman mengajar di mana saja. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan ilmu tentunya, hal-hal baru yang selama ini belum pernah kita tahu. Itulah manfaatnya, Bu. Dan tentunya Pak, ada kaitannya dengan akun belajar ID ya. Tadi kita sudah ngobrol Rumah Belajar dan PMM. Kedua platform dan portal ini kita bisa gunakan ketika kita punya akun belajar ID untuk sekarang ya. Kalau di Rumah Belajar kan dulu masih bisa pakai akun biasa, tapi sekarang dianjurkan untuk pakai akun belajar ID. Kalau di PMM wajib justru Pak Yudi ya harus kita masuk dengan akun belajar ID. Jadi apa yang diberikan oleh kementerian ini kita dikasih akun pembelajaran. Nah, cocok dengan apa yang mereka keluarkan juga, ada PMM ya. Jadi istilah
sistem digital dari Kemdikbud ini berkesinambungan gitu ya. Iya. Ya, jadi nanti Jelas akun belajar ID ini. iya, jadi akun belajar ID ini juga sarana pemerintah untuk mengirimkan kita email-email penting. Misalnya saya pernah dapat email kotak masuk itu di bagian update. Nah, itu kita menerima WA berisi pemberitahuan ada festival komunitas belajar. Nah, itulah sarana pemerintah untuk berkomunikasi dengan kita melalui email belajar ID seperti itu. Iya, dan satu lagi nih Pak yang menarik dari belajar ID ini, kita jadi agak ini ya membahas tentang belajar ID. Selain untuk PMN, selain untuk ruang belajar, itu bisa kita manfaatkan untuk mengeksplorasi tanpa untuk pendidikan ya Pak ya. Ya, kebetulan kan baru-baru ini saya lihat di salah satu YouTube Kemendikbudristek bahwa Canva ini sudah resmi menjadi bagian platform yang disetujui oleh pemerintah atau setuju untuk berbagi kepada para guru yang ada dan siswa yang ada di Indonesia seperti itu. Dan juga ini Bu ya, SIM PKB itu kan berisi berbagai macam. Ya. Sudah ajan maghrib di tempat saya nih. Oh Bapak iya, sudah betul. Iya, kita akhiri aja mungkin Ibu ya. Iya. Barangkali nanti lain waktu kita live lagi, mungkin dengan rumah dengan persiapan yang lebih matang ya Pak Yudit, supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita, gitu ya. Oke. Kita tutup aja Pak Yudit ya. Iya, oke, siap Bu. Iya. Iya, Terima kita kasih tutup ya dengan teman-teman. Nanti kita akan bagikan di Instagram kita masing-masing. Jadi selamat melanjutkan aktivitas. Saya juga nanti ada aktivitas lain ya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Pak Yudi dulu nutup nih baru saya. Iya, mungkin sama-sama aja kita tutup dengan rumah belajar Ibu. Slogannya rumah belajar. Oke, baik. Iya. Rumah belajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.